Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sri Rezeki dengan NIM 1204010061. Di sini saya akan membahas mengenai penguatan kapasitas dan pengembangan potensi diri. Seperti yang kita ketahui bahwa potensi diri merupakan kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh individu baik yang telah terwujud maupun yang belum terwujud. Dengan mengetahui potensi diri ini, kita akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan setiap aktivitas dalam hidup kita. Selain daripada itu, secara psikis, ketika kita mengetahui potensi diri kita, maka ketika kita melakukan hal apapun, kita akan merasa nyaman. Mengapa? Sebab ketika kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensi yang kita miliki, maka kita akan memberikan pengaruh yang banyak. Di mana seperti yang dikatakan pada sebelumnya bahwa ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan potensi yang kita miliki, maka kita akan memberikan rasa nyaman. Maka rasa nyaman ini akan memberikan atau akan berpengaruh pada hasil atau produktivitas yang terbentuk dari proses sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini semakin berkembang dan maju, sehingga melahirkan tantangan berupa timbulnya berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka diperlukan individu yang mampu untuk beradaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi permasalahan untuk kemudian bisa menyelesaikan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan ini merupakan suatu hal yang amat sangat dibutuhkan. Agar seseorang bisa lebih berkualitas, maka kapasitas atau kemampuan atau potensi diri yang ada dalam dirinya harus ditumbuh kembangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan proses mengeluarkan, memperkuatkan, menciptakan, mengadaptasikan, serta memelihara minat, bakat, hobi, atau potensi yang unik dalam diri individu tersebut. Penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, baik dalam masyarakatnya, kelembagaannya, maupun sistem jejaring antar individu dan kelompok atau organisasi sosial lainnya, serta pihak lain di luar sistem masyarakat sampai di aras global. Penguatan kapasitas ini juga merupakan proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam artian luas secara berkelanjutan. Nah, dalam pengertian ini terkandung pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk menunjukkan dan memerankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perlu kita ketahui juga bahwa kapasitas ini bukanlah sesuatu hal yang pasif, melainkan proses yang berkelanjutan yang nantinya akan memandirikan individu. Lantas, bagaimana cara untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita? Nah, untuk mengembangkan potensi diri, pada awalnya kita harus mengenali terlebih dahulu potensi diri kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia ini memiliki potensi masing-masing yang tentunya potensi itu berbeda-beda. Selain daripada itu, potensi juga dapat menunjang akan kesuksesan hidupnya jika diasah dengan baik. Nah, untuk mengembangkan potensi diri ini, terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu kita harus mampu mengendalikan diri kita sendiri. Baik dengan membuat daftar pertanyaan seperti apa sih yang telah membuat kita bahagia itu, dan apa yang akan kita inginkan dalam hidup ini, serta apa sih kelebihannya dan kekuatan yang kita miliki dalam diri kita ini, serta apa saja kelemahan yang kita miliki. Nah, hal itu dapat dijawab dengan jujur dan objektif. Dan kita bisa menanyakan kepada orang-orang terdekat kita seperti keluarga, sahabat, kerabat, dan lainnya yang dapat membantu menilai kelemahan dan kelebihan kita. Yang kedua, yaitu kita harus menentukan tujuan hidup kita, di mana tujuan ini merupakan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.
dengan realistis, di mana realistis yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang kita miliki. Sebenarnya mengenai tujuan ini bebas ya, mau yang jauh ataupun yang dekat. Namun, ketika kita memiliki tujuan yang jauh, maka kita juga harus siap untuk mempertahankan semangat diri kita dalam mencapainya. Yang ketiga, yaitu kita harus mengenali akan motivasi hidup kita. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa setiap manusia itu memiliki motivasi yang berbeda. Contohnya seperti ketika kita akan melakukan suatu hal, hal apa sih yang akan melecut semangat kita itu dalam mencapai hal tersebut. Nah, sehingga ketika kita memiliki kekuatan dan dukungan moral, kita akan melakukan hal tersebut dengan maksimal gitu ya. Terutama motif ini yang muncul dalam diri kita sendiri. Yang keempat yaitu kita harus menghilangkan negative thinking. Nah, kita harus membuang pikiran-pikiran negatif yang bisa menghambat akan berjalannya langkah kita ketika mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ketika terjadinya hambatan atau ketika hambatan menghampiri diri kita saat kita mencapai tujuan-tujuan atau harapan-harapan yang kita inginkan, maka kita jangan terlalu menyalahkan kepada orang lain. Mengapa? Karena bisa jadi hal tersebut terjadi itu karena terdapat kesalahan dalam langkah-langkah yang kita jalankan itu. Jadi kita harus memperhatikan, wah langkah apa saja sih atau langkah apa sih yang mengakibatkan hambatan itu datang. Dan setelah kita mengetahui, maka kita harus menyelesaikannya atau memperbaikinya, kemudian kita bisa melanjutkan langkah kita seterusnya. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu kita tidak dibolehkan untuk mengadili diri kita sendiri. Mengapa? Karena jika terjadi sesuatu saat kita mencapai akan tujuan kita dan sesuatu itu tidak diinginkan oleh diri kita ya, maka kita jangan pernah untuk menyesali dan mengadili diri kita sendiri secara berlebih-lebihan atau berlarut-larut ya. Karena hal ini akan membuang-buang waktu atau energi yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Tetapi yang harus kita lakukan yaitu kita harus bangkit dan harus fokus dalam menatap masa depan. Jadi, jadikanlah kegagalan yang terjadi ini sebagai pengalaman dan bahan pembelajaran untuk maju dan memperbaikinya menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah kita mengenali potensi diri kita, maka kita harus menggali potensi-potensi tersebut agar potensi tersebut tidak hanya stuck di situ saja, tetapi berkembang lagi, berkembang terus-menerus menjadi lebih baik lagi. Apa saja sih faktor yang membuat potensi diri kita itu menjadi tergali atau potensi diri kita itu menjadi mengembang lagi? Terdapat 3 faktor, yang pertama itu percaya diri, yang kedua hobi dan minat, yang ketiga adalah pergaulan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.